Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai XRP ya, karena kita bisa lihat tiba-tiba harganya boom naik sekitar 10%-an dalam basically kemarin ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada update baru dengan SEC? Kita akan bahas pada video hari ini. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai XRP ya, karena kita bisa lihat XRP meningkat dengan cukup lumayan kemarin ya. Ternyata ada penyebabnya ya. Penyebabnya adalah legal battle dia against SEC ya. Jadi ada satu update yang cukup baru. Dimana kita tahu sebenarnya legal battle ini sudah berjalan selama cukup lama ya, sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan. Dan kita bisa lihat ini peningkatan kurang lebih sekitar 10%-an. Tapi kalau menurut CMC sekitar 8,5%. Tapi intinya apa? Ada peningkatan signifikan dari harga XRP. Kenapa bisa terjadi? Kita akan coba bahas ya. Jadi seperti yang kita tahu harga XRP lumayan ngepam ya. Dan ternyata ini karena ada update baru dari legal battle against SEC. Jadi XRP atau tepatnya Ripple ya dengan SEC. Nah, sekarang ternyata yang membuat ini menjadi lumayan geger adalah karena satu dokumen yang diperbolehkan oleh South District of New York ya, di mana district judge-nya mengatakan bahwa the company alias Ripple ini boleh menggunakan fair notice defense ya. Aduh, apaan bang itu fair notice defense ya? Kita akan coba bahas dengan super simple di sini ya. Jadi intinya ya, fair notice defense ini memperbolehkan Ripple untuk mengargue bahwa regulator ini gagal untuk menginform bahwa XRP dan dengan ya bisa dibilang rilisnya XRP ini bisa secara potensi memviolate US law dalam spesifiknya urusan illegal securities ya. Nah, detailnya ada di bawah seperti yang kita sudah pernah bahas di update sebelumnya, di mana XRP ini sudah mencoba untuk compliant bahkan sudah 2 kali dan sempat juga mengubah bisnis model mereka. Tapi intinya apa? Mereka boleh menggunakan defense ini. Itu yang penting. Maka dari itu markets menerimanya dengan peningkatan harga ya. Oke, dan ini sudah berdasarkan juga update kita yang sebelumnya ya, di mana salah satu argumen yang dipakai oleh Ripple adalah mereka ini sudah memiliki 2 rekor yang terpisah mengenai legal firm Perkin Cole yang legalitas ini spesifik untuk compliance ya, di mana mereka sudah mengajukan 2 kali untuk urusan si token mereka ini. Yang pertama gagal, ditolak, dianggapnya akan beresiko sebagai sekuritas. Dan yang kedua itu dianggap oke oleh si Perkins Cole ini ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ya berarti ada intensi apa gitu SEC tiba-tiba sekarang baru mempermasalahkan. Karena dari dulu mereka sudah mencoba untuk compliant gitu ya. Lanjut lagi. Nah, jadi kita bisa lihat ini tuh dari 2021, di mana Ripple ini sudah mencoba untuk mencari legal consultation sebelum penjualan dari si token ini sendiri ya. Dan report ini sudah mendemonstrasikan bahwa Ripple ini sudah pernah mengubah bisnis model mereka. Untuk apa? Tujuannya untuk remain compliant with US law. Alias apa? Mereka mencoba untuk bisa mengikuti aturan dari Amerika Serikat begitu ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya ada niat baik dari awal ya. Nah, yang sekarang dipertanyakan adalah niat SEC-nya gitu. Nah, ini adalah kata-kata langsung dari General Counselor di Ripple. Dia mengatakan bahwa today's order makes it clear that there's a serious question whether SEC ever provided Ripple with fair notice and its distribution of XRP since 2013. Ya, jadi dengan order ini dengan jelas ini ada pertanyaan, apakah SEC sudah memberikan fair notice dulu sebelum dia menyatakan XRP ini sebagai sekuritas yang ilegal begitu. Dan juga menurut dia ini satu hal yang luar biasa baik ya dari si judge yang ini mereject SEC attempt untuk memprevent Ripple menggunakan fair notice defense gitu ya. Jadi kita bisa lihat ternyata SEC juga bukan cuma sekedar jadi kesannya mereka ingin menutupi kesalahan mereka lah gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk mempersuasi judge-nya untuk tidak memperbolehkan Ripple menggunakan fair notice defense gitu. Dan selanjutnya lagi kita bisa lihat ya, karena dari ini recent developments ini kita bisa lihat bahwa harga XRP cenderung meningkat. Oke, nah tapi
jangan sampai salah paham ya. Ini kasus belum selesai ya. Jadi jangan berpikir, oh ini Ripple udah menang nih. Belum. Kasusnya belum selesai. Jadi yang bisa dibilang ini adalah apa ya, mungkin ya kemenangan yang masih lebih kecil lah gitu, belum sampai ujungnya gitu kesannya. Karena gini, karena Ripple baru diperbolehkan untuk menggunakan fair notice defense. Jadi judge-nya ini atau hakimnya ini belum menentukan bahwa SEC salah. Begitu, masih terus pengumpulan data. Tetapi bagusnya apa? Dari data-data yang terus dikumpulkan ini semakin menunjukkan bahwa ini adalah kelalaian dari SEC. Atau ya itu kelalaian itu ya kondisi terbaiknya ya. Yang paling buruknya apa? Mereka justru menargetkan spesifik ke XRP. Gitu. Karena kalau dikatakan gitu ada cukup banyak proyek-proyek kripto lain pun yang harusnya bisa kena juga gitu kalau dalam kondisi sekarang. Nah, tapi kenapa hanya XRP saja yang dikejar? Begitu. Jadi, semoga saja dengan recent development ini XRP bisa secepat mungkin selesai ya. Tapi jangan kaget, masih bisa tahunan ya. Karena kalau kalian tahu kasus hukum itu bisa sampai ya dari tahunan bahkan sampai dekade kesannya ya. Nah, tapi otomatis ya semoga saja ini bisa cepat selesai. Karena ya jujurnya dengan data-data yang terus dikumpulkan seperti ini, semakin kelihatan bahwa ini sebenarnya ada kesalahan besar dari SEC, bukan dari Ripple. Karena Ripple sudah berusaha, bahkan sudah sempat mengubah bisnis model mereka untuk mengikuti compliance law di Amerika Serikat. Oke, dan sekarang kita masuk ke chartnya. Dan bisa dibilang secara fundamentalnya atau newsnya ya sudah selesai ya. Sebenarnya quite simple ya secara update-nya, secara si fundamentalnya lah gitu kesannya ya. Karena ya hanya itu saja gitu kesannya. Sekarang court memperbolehkan si XRP ini atau Ripple untuk menggunakan fair notice defense gitu. Tapi ya pelan-pelan lah ya, kita nggak bisa menang sekaligus ya. Nah, jadi untuk sekarang gimana secara TA? Secara TA ternyata kita bisa lihat ini sangat membantu sekali harga XRP. Dan seperti yang gue bilang di DCWT sebelum-sebelumnya ya, XRP nasibnya kemarin-kemarin lebih bergantung ke BTC ya, karena ya gue bilang nih, untuk memenangkan permainan pingpong yang sudah terjadi cukup lama di sini, itu diperlukan pump dari BTC. Ya, tetapi ternyata XRP buat pump sendiri ya, dan good news-nya apa? Dia menembus MA20 dengan momentum yang cukup. Tetapi jangan FOMO ya, jangan FOMO karena pada faktanya kita bisa lihat dia masih ke reject oleh Bollinger Band. Jadi bisa dibilang sekarang main resistance dari XRP adalah Bollinger Band di daily gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat buat yang lebih konservatif bisa pertimbangkan apabila terjadi pantulan dan konfirmasi bahwa MA20 menjadi support bagi XRP gitu ya. Tapi sekali lagi gue highlight pantulan ya, jangan cuma kena doang. Kalau kena doang ya bisa tetap tembus begitu ya. Jadi itu buat yang konservatif bisa pertimbangkan di situ MA20. Nah, buat kalian yang lebih agresif di sini ada dua possibility. Yang pertama buat yang ultra agresif ya, pokoknya gue pengen secepat mungkin masuk market ya. Nah, kalian bisa pertimbangkan kalau dia kena MA200 gitu ya. Nah, tapi alternatively ada cara lain yang mungkin lebih lebih nggak terlalu risky, menunggu sedikit konfirmasi gitu ya, dimana harus terjadi dulu golden cross antara MA20 dan 200 baru kalian pertimbangkan untuk beli. Dan guess beli di mana ya? Ya otomatis di MA20 yang sudah golden cross dengan MA200 gitu. Jadi gue ulang ya, buat yang konservatif ya bisa pertimbangkan untuk di MA20 di daily gitu, yang sekarang ada di harga sekitar 74 sen. Nah, buat kalian yang lebih agresif, ada dua tempat. Yang pertama bisa di MA200 yang sekarang ada di 77 sen, atau tunggu terjadi golden cross antara MA20 dan 200. Otomatis ya kita belum tahu di mana MA20-nya. Ya, nanti tunggu kalau sudah golden cross. Ya. Jadi kurang lebih di daerah situ yang bisa kita pertimbangkan. Dan secara overall, ini ya cukup bagus untuk XRP. Ya. Karena kalau kita lihat jujurnya XRP ini perkembangannya sangat tertahan sekali oleh berita dengan SEC ya, karena kita lihat pada faktanya ya sejak 2018 bisa dibilang ini kan siklus sebelumnya nih. Siklus sebelumnya itu all time high dia di sekitar berapa nih ya? Sebentar, kita zoom in dulu takutnya salah ya. Dia itu ada di sekitar highest position di $3 lebih 31 sen. Sementara kita lihat di tahun ini ya, di tahun ini dia belum berhasil sampai ke angka situ. Kenapa? Ya baik lagi karena SEC. Gitu. Nah, jadi
Ya tentunya apabila SEC ini beritanya terus tambah bagus, menurut gue ini bisa menjadi satu pertanda yang baik sekali untuk XRP. Dan ya bisa dengan otomatis kalau seperti itu, bisa secepat mungkin mereka kembali lagi mencari all time high dia di siklus sebelumnya. Gitu, ya. Jadi sekali lagi nih, XRP 2018 masih belum kekejar sampai sekarang. Ya, jadi ya ini dia kadang-kadang yang menyebalkannya dari resiko regulasi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu update dari XRP. Dan tentunya kalau ngomongin secara fundamentalnya, buat kalian yang belum tahu mengenai XRP, boleh coba cek video gue. Sebenarnya udah rada lama ya, kayaknya udah berapa bulan lalu. Itu kayaknya awal-awal gue buka YouTube ya. Bisa cari di playlist kripto gue. Intinya secara fundamental menurut gue bagus. Ya sebenarnya oke lah secara fundamental. Dan ada use case-nya. Tapi baik lagi, resikonya dari resiko dari XRP ini masih di SEC. Ya, karena baik lagi ini belum selesai. Kalau ini sudah selesai ya mungkin akan jauh lebih menenangkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu update dari XRP. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, sepertinya mulai terlihat jelas ya ini kesalahan siapa sebenarnya ya, di mana kita sudah lihat ya XRP ya dari pihak Ripple mereka sudah berusaha untuk compliant sejak 2013, tetapi bisa dibilang ya nggak tahu apakah mungkin karena negligence dari SEC atau memang SEC dengan secara sengaja atau diberikan insentif untuk menyerang XRP. We don't know. Tapi artinya secara lebih ke fundamentalnya dari XRP, it's looking good. Ya, karena kenapa? Kemungkinan untuk Ripple menang semakin besar. Tapi resikonya tetap masih ada karena ini masih belum selesai seperti yang kalian lihat ya. Update-nya hanya mengenai diizinkan ya. Ripple diizinkan untuk menggunakan ya metode tersebut gitu kesannya ya. Nah, jadi semoga saja ini cepat selesai karena seperti yang kita sudah lihat di chart juga sebelumnya, XRP belum recover sampai ke all time high di 2018. Ya which is nggak banyak ya yang seperti itu ya. Contoh yang lain seperti BTC, ETH, Cardano, Polkadot, yang lain-lain semua sudah menemukan di all time high. Untuk XRP belum. Nah, tentunya itu sangat dipengaruhi sekali oleh SEC. Nah, semoga saja cepat selesai dan menurut gua kalau sudah selesai, ini bisa menjadi salah satu altcoin yang cukup berpotensi naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan juga buat kalian yang tertarik untuk buka akun seperti di Bybit, di Huobi, di Maxi, di banyak lagi, bisa klik di bawah ada link referral kita. Tentunya nggak wajib, tapi dengan menggunakan link referral kita di bawah, lu secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Ya. Dan satu lagi, jangan juga lupa untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.